bagaimana sih cara LPS bekerja untuk membayar menyaring informasi dari pihak yang tidak resmi dan tidak dipercaya. ada atau misalnya dia merasa simpanannya ini tidak dijamin oleh LPS. Nah, apa Untuk mengajukan keberatannya kepada LPS. Karena sesuai undang-undang sekarang itu ada batas waktu untuk pengajuan keberatan kepada LPS. Halo sahabat LPS, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Anggia dari Humas LPS. Apa kabar semuanya? Kayaknya udah 2 bulan yang lalu podcast terakhirku. Dan di awal tahun ini, walaupun sudah bulan Februari, gak masalah. Karena hari ini aku punya tamu istimewa, sahabat sendiri dari kantornya LPS. Nanti aku kenalin. Nah, sebelumnya sahabat LPS, aku mau remind aja, kalau sahabat LPS cek di YouTube kita, di Spotify kita, episode pertama itu kita membahas mengenai bagaimana LPS melakukan proses likuidasi bank saat bank itu dinyatakan dicabut izin usahanya dan diserahkan dan dikelola oleh LPS. Nah, sekarang di podcast yang mungkin episodenya udah lebih dari 3 kali ini, nah saatnya kami akan memberikan tambahan wawasan untuk sahabat LPS bagi nasabah-sahabat Indonesia yang mungkin ingin mengetahui bagaimana sih cara LPS bekerja untuk membayar atau melakukan proses pembayaran atas klaim simpanan bagi bank yang dicabut izin usahanya. Oke, hari ini yang seperti aku sampaikan di awal, aku akan mengajak ngobrol sahabat aku sendiri, pegawai LPS juga. Nah, ini dia, kita kenalin ya. Namanya Kakak Rizka Aulia. Hai Kak. Hai, Kak Rizka Anggia. Aulia ini dipanggilnya Kak Kika kalau aku ya. Nah, Kak Rizka Aulia ini adalah kepala tim dari grup penanganan klaim di LPS. Nah, jadi Kak Kika ini adalah narasumber utamaku untuk membahas tentang penanganan klaim bagi bank yang dicabut izin usahanya. Oke, jadi bagi sahabat LPS yang ingin mengetahui tentang bagaimana LPS membayar klaim simpanannya, bisa saksikan episode ini sampai selesai karena ini sangat-sangat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa follow IG-nya LPS, YouTube-nya LPS, dan di podcast ini kita juga ada di Spotify. Oke, baiklah Kak Kika. Jadi Kak Kika kan kita tahu sendiri ya bahwa proses saat bank dicabut izin usahanya dan diserahkan kepada LPS kemudian dikelola LPS itu ada 2 dalam pelaksananya paralel bersama gitu ya. Yang pertama adalah proses likuidasi bank, yang kedua adalah proses pembayaran klaim. Nah, Kak Kika sendiri boleh cerita nggak sih? Mungkin banyak sahabat LPS yang menanyakan bank yang diciu atau bank yang dicabut izin usahanya. Mungkin bagi sahabat LPS ini suatu proses atau kalimat yang kurang awam. Tapi kita coba ya menjelaskan secara mudah agar teman-teman juga bisa, sahabat LPS juga bisa mengerti apa itu bank dicabut izin usahanya. Monggo Kakak Kika, silakan. Oke, selamat sore Anggia dan juga sahabat LPS. Terkait dengan bank dicabut izin usahanya, memang itu frasa yang familiar ya untuk beberapa orang. Jadi kalau bank cabut izin usahanya adalah bank yang sudah tutup, sudah tidak beroperasional lagi. Karena apa? Karena OJK telah mencabut izin usaha dari bank tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada LPS. Seperti itu. Jadi bank cabut izin usaha itu adalah bank yang sudah dinyatakan oleh otoritas jasa keuangan sebagai pengawas bank, dinyatakan sudah ditutup dan diserahkan kepada LPS untuk selanjutnya dikelola. Dan ada tahapan seperti likuidasi bank bahwa kami akan mengamankan aset dari bank tersebut serta menjualnya kembali. Kemudian ada proses yang paling penting, krusial adalah proses pembayaran klaim kepada nasabah yang simpanannya di bank yang harus dicabut izin usaha tersebut. Oke, mungkin kita akan lebih detail ke sana. Tapi kira-kira nih, mungkin bagi sahabat LPS yang tiba-tiba shock atau kaget di awal, tiba-tiba di dalam lingkungan rumah atau di lingkungan tempat menyimpan bank ya, ada yang memberikan informasi, wah bank A ternyata harus dicabut izin usahanya. Nah, nasabah itu biasanya pertama-tama mungkin kaget dulu ya gitu, wah kenapa nih bankku gitu ya, aku punya simpanan yang misalnya cukup lumayan ada di sana. Kira-kira itu
menurut pengalaman teman-teman klaim sendiri gimana sih Kak Kika? Oke. Wajar ya kalau nasabah sebagai pemilik uang gitu ya, itu pasti akan panik lah ya. Nah, sebenarnya sebagai nasabah gitu ya, kalau mendengar bahwa bank tempat mereka menabung itu cabut izin usahanya, itu para nasabah sebaiknya tetap tenang aja, tetap tenang, tidak perlu panik gitu kan ya. Dan yang satu lagi adalah yang penting adalah tidak menyaring informasi dari pihak yang tidak resmi dan tidak dipercaya kayak gitu kan gitu ya. Jadi selama simpanan tersebut itu memenuhi kriteria penjamin LPS, dalam hal ini kalau kita yang sering dengar itu adalah 3T, insya Allah simpanan tersebut nantinya bisa dibayarkan oleh LPS. Siap. Nah, oke. Informasi yang tadi disampaikan Kakak Kika itu sangat penting sekali, sahabat LPS. Jikalau bank tempatmu menyimpan simpanan harus dicabut izin usahanya, maka yang pertama kali sahabat LPS lakukan adalah tidak perlu panik, mencari informasi resmi langsung ke websitenya LPS, www.lps.go.id, atau sahabat LPS bisa melihat konten resmi juga dari sosial medianya LPS. Ada juga kami punya pusat layanan informasi yang selama jam kerja sahabat LPS bisa menghubungi melalui call center atau melalui WhatsApp. Nanti aku akan sebutkan di dalam kontenku ini, juga ada di dalam caption di YouTube kita. Oke. Nah, yang kedua nih, yang paling penting adalah bahwa informasi terkait pencabutan izin usaha itu pasti resmi dikeluarkan oleh LPS ya. Pertama kita akan menyebarkannya melalui media cetak. Kemudian juga yang kedua ada di website kita di www.lps.go.id. Dan yang terakhir ternyata teman-teman proses penanganan klaim itu juga melakukan pengumuman. Ya kan Kak ya? Oke, boleh dijelasin ya Kak, pengumuman itu atau dipublikasikan di mana saja? Oke, mungkin harus dijelaskan dari awal ya Mbak Anggia. Jadi pada saat bank dicabut izin usahanya dan selanjutnya diserahkan kepada LPS, sesuai amanat di undang-undang, yaitu salah satunya adalah fungsi dalam melakukan penjaminan simpanan nasabah Indonesia, nanti akan dilakukan proses yang namanya rekonsiliasi dan verifikasi. Ya, yang akhirnya apa adalah untuk menetapkan status penjaminan simpanan nasabah. Ada dua, adalah simpanan layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar. Nah, penetapan itu nantinya akan diumumkan. Ya, yang pertama ada sekurang-kurangnya di 2 surat kabar berperedaran luas. Kemudian yang kedua itu di website LPS, itu nanti ada link bisa dilihat itu status simpanan layak bayar. Dan yang terakhir ketiga itu bisa dilihat pengumumannya di papan pengumuman yang ada di kantor bank dalam likuidasi tersebut. Oke. Seperti itu. Siap, baik. Nah, sekarang kita akan ngobrol lebih dalam terkait dengan tahapan pembayaran klaim. Ini adalah fungsinya LPS, peran dan fungsi yang paling utama dari LPS. Bagaimana LPS itu membayarkan klaim nasabahnya yang banknya dicabut izin usaha. Oke, mungkin Kak Kika akan menjelaskannya lebih detail. Agak mundur lagi ke belakang ya Kak, nggak apa-apa ya. Tapi supaya bisa lebih jelas karena perlu tercerahkan juga nih. Bagaimana sih Kakak Kika proses penanganan klaim yang dilakukan oleh LPS? Mungkin agak rinci nggak apa-apa ya. Silakan. Kita agak detail. Yang pertama, pada saat bank cabut izin usahanya adalah LPS itu akan melakukan tahapan yang namanya proses rekonsiliasi dan verifikasi. Ya, atau biasa kita kenal tuh dengan istilah reconver ya. Dari hasil reconver tersebut itu nantinya ada kan penetapan status penjaminan simpanan, yaitu simpanan layak dibayar dan penetapan simpanan tidak layak dibayar. Nah, penetapan simpanan ini sesuai dengan undang-undang untuk seluruh populasi rekening simpanan di bank tersebut itu selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut. Nah, nantinya kalau simpanan nasabah itu ditetapkan sebagai simpanan layak dibayar, otomatis tentu akan ada pembayaran kepada nasabah tersebut. Nah, untuk saat ini media pembayarannya itu melalui bank pembayar. Seperti itu. Nah, untuk penetapannya sendiri nanti akan diumumkan.
gitu ya. Jadi untuk penetapan simpanan itu bisa dilakukan beberapa tahap gitu ya. Bisa tahap 1, tahap 2 gitu kan ya. Tergantung dengan kompleksitas permasalahan di bank tersebut gitu ya. Tapi semua penetapan itu akan diumumkan. Tadi seperti disampaikan di surat kabar, terus website LPS dan juga di kantor bank dalam likuidasi. Seperti itu. Oke, Kak Kika, Yes. di websitenya LPS, apakah nasabah bisa melihat apakah simpanan saya di bank yang sudah dicabut izin saya ini layak dibayar atau tidak? Dan di mana lihatnya kalau di website LPS, Kak Kika? Bisa diakses di website LPS. Nanti ada menu yang namanya informasi tentang penetapan status penjaminan. Ya, nanti bisa dimasukkan nama banknya. Nanti kemudian bisa diklik cari banknya, kemudian nanti dimasukkan. Ya, nama nasabah, nomor rekeningnya, nanti akan muncul informasi seperti itu. Jadi Kak Kika menyampaikan juga bahwa penetapan status simpanan layak bayar ataupun tidak layak bayar adalah dalam rentang 90 hari kerja dan memiliki beberapa tahapan ya. Bisa tahap 1, tahap 2 atau tergantung dari permasalahan kompleksitas BPR tersebut. Nah, Kak Kika, pertanyaan selanjutnya menurutku yang paling penting adalah saat nasabah dinyatakan layak bayar, maka apa yang perlu mereka siapkan untuk menuju bank pembayar untuk mendapatkan simpanannya kembali? Jadi untuk proses pembayaran klaim layak bayar milik simpanan nasabah bank yang di dalam likuidasi tersebut ya, nanti nasabah bisa mencari informasi, nanti ada pengumumannya itu bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS gitu ya. Jadi untuk saat ini untuk bank pembayar itu ada 4 ya. Jadi nanti ada pengumumannya bank apa yang ditunjuk oleh LPS. Nasabah bisa datang ke kantor tersebut ya, kantor cabang bank tersebut, kemudian untuk melakukan pencairan. Nah, dokumen apa yang harus disampaikan? Satu tentu saja adalah asli bukti kepemilikan simpanan. Oke, itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua adalah bukti identitas diri nasabah. Gitu ya. Itu wajib untuk ditunjukkan pada bank pembayar. Itu seperti itu. Jadi ada syarat bagi nasabah jika mengetahui satu simpanan yang sudah layak bayar, tadi bisa dilengkapi. Yang pertama adalah bukti kepemilikan dari rekening ya. Yang kedua adalah identitas diri. Jadi bisa dibawa dan diajukan ke bank pembayar yang nanti ditunjuk oleh LPS. Itu tadi adalah simpanan layak bayar. Nah, bagaimana jika nasabah ya yang ternyata dalam proses pengumuman ini belum ada, atau misalnya dia merasa simpanannya ini tidak dijamin oleh LPS. Nah, apakah ada aplikasi yang bisa diakses oleh nasabah di website untuk mengajukan semacam keberatan atau pertanyaan lebih lanjut terkait simpanannya? Ini ada dua hal ya. Yang pertama, untuk nasabah yang simpanannya itu ternyata ditetapkan tidak layak dibayar ya, atau kita istilahnya adalah STLB, ataupun untuk nasabah yang ternyata sampai dengan pengumuman tahap akhir itu nama yang bersangkutan tidak ada dalam list nasabah gitu ya. Nasabah dimaksud bisa berkirim surat atau pengajuan keberatan ya. Itu bisa untuk saat ini difasilitasi melalui website LPS tuh bisa tuh, namanya aplikasi penanganan keberatan nasabah. Terus kemudian juga bisa melalui Puslinfo LPS. Gitu. Jadi bisa melalui aplikasi di websitenya LPS, ada aplikasi keberatan nasabah. Silakan sahabat nasabah Indonesia bagi yang ingin melakukan pengajuan keberatan nasabah bisa melalui aplikasi tersebut, atau bisa menghubungi pusat layanan informasi di 154 untuk menanyakan lebih lanjut ya. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus ingin ditanyakan, bisa melalui pusat layanan informasi. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kami akan segera merespon. Tambahan boleh dong, silakan. Ini penting sekali ya. Untuk nasabah yang simpanannya itu ditetapkan sebagai simpanan tidak layak bayar,
Sebisa mungkin, segera mungkin untuk mengajukan keberatannya kepada LPS. Oke. Karena sesuai undang-undang sekarang itu ada batas waktu untuk pengajuan keberatan kepada LPS. Oke. Seperti itu. Berapa lama tuh Kak Akika untuk pengajuan keberatan nasabah itu? Oke, kalau untuk saat ini pengajuan keberatan kepada LPS itu selambat-lambatnya 180 hari sejak pengumuman keputusan penetapan simpanan tersebut. Jadi sahabat LPS, ini penting banget dan perlu di-highlight untuk nasabah yang simpanannya dinyatakan tidak layak bayar oleh LPS. Sahabat LPS bisa mengajukan melalui aplikasi keberatan nasabah yang ada di websitenya LPS. Itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Kika, adalah 180 hari kalender semenjak pengumuman keputusan penetapan dari LPS. Oke, di situ juga ada di aplikasi keberatan nasabah. Jika sahabat LPS ingin mengajukan surat tertulis, bisa dilihat syaratnya di situ seperti apa. Atau sahabat LPS bisa menghubungi kami di Pusat Layanan Informasi 154. Oke, Kak Kika, Yes. mungkin kalau aku boleh recall sedikit nih pertanyaannya. Simpanan nasabah yang dijamin LPS itu berapa lama sih Kak proses penetapannya? Untuk proses penetapan, oke. Semenjak cabut izin usaha itu berapa lama proses penetapannya? Untuk penetapan itu sesuai undang-undang itu seluruh populasi rekening simpanan itu tetapkan status penjaminannya itu 90 hari. 90 hari kerja. Nah, itu harus sudah ada statusnya. Harus sudah ada statusnya. Oke. Kalau pembayarannya biasanya selama LPS bekerja itu experience-nya berapa hari dibayarkan kepada nasabah? Itu bisa dalam kurun waktu 8 hari sejak CIU. Nah, yang terakhir kemarin itu bisa 3 hari. Wow, seperti itu. Artinya LPS semaksimal mungkin akan melakukan percepatan proses pembayaran ya. Iya. Jadi kita memaksimalkan mungkin sedini mungkin kita akan membayarkan simpanan nasabah yang layak bayar. Walaupun secara undang-undang kita diatur 90 hari kerja, tapi pada praktiknya kita bisa lebih cepat ya. Yang terakhir ada di 3 hari, bahkan ada yang 8 hari ya, tergantung juga dari kompleksitas masalah. Tapi pada prinsipnya kami akan melakukan proses pembayaran simpanan nasabah layak bayar itu secepat mungkin supaya nasabah bisa nyaman dan bisa tenang juga ya bahwa segera kita pasti akan bayarkan bagi simpanan yang layak bayar. Oke, Kak, cerita sedikit ya. Ini sering banget kalau khususnya bagi kami nih di teman-teman sosmed, banyak sekali DM yang masuk juga kepada kami gitu ya. Jika bank yang dicabut izin usahanya itu mereka ini diantaranya ada yang nyatakan tidak layak bayar gitu ya. Yang pertama kami pasti tentu berempati ya, dan kita selalu sahabat LPS selalu mensosialisasikan melalui sosial media kami dalam berbagai macam event offline kami bahwa please sahabat LPS untuk bisa mengenal dan memahami syarat penjaminan LPS. Nah, Kak Kika ini sering banget yang mungkin lebih sering ketemu sama nasabah dengan berbagai macam ceritanya. Nah, Kak Kika boleh nggak diceritakan bagaimana sepenting apakah memenuhi syarat penjaminan 3T tersebut? Oke. Untuk simpanannya bisa dibayarkan oleh LPS, tentu saja itu harus memenuhi kriteria penjaminan LPS ya. Kriterianya apa aja sih? Yang pertama adalah simpanan tercatat pada bank, ya. Kemudian yang kedua adalah nasabah bukan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Dalam hal ini adalah bahwa tingkat bunga simpanan itu tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Oke. Yang ketiga adalah nasabah bukan merupakan pihak yang diindikasikan melakukan atau menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Tuh, seperti itu. Oke, jadi sahabat LPS sangat penting bagi kalian untuk bisa mengenal dan memahami ya, serta yang paling penting adalah memenuhi syarat penjaminan 3T ini supaya simpanan kamu layak bayar dan aman dijamin sama LPS. Yang pasti nggak perlu khawatir simpanan kamu udah disimpannya di bank aja, karena kalaupun memang harus dicabut izin usahanya, LPS akan berperan memaksimalkan untuk membayarkan simpanan layak bayar sedini mungkin sebagaimana fungsi kami untuk membayarkan klaim nasabah.
Oke, Kak Kika, Ya. apakah ada batas waktu bagi nasabah layak bayar untuk melakukan pengajuan pencairan? Oke, nasabah yang simpanannya layak bayar itu diberikan batas waktu selambat-lambatnya 5 tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha untuk dapat mencairkan klaim layak bayarnya di bank pembayar. Jadi, kalau misalkan melebihi batas waktu tersebut dianggap hak nasabah hilang. Seperti itu. Wow, jangan ya. Itu rentang waktunya cukup panjang. Iya. Jadi sahabat nasabah Indonesia harus aware juga dengan term-term waktu yang Ya. diatur oleh LPS untuk pengajuan pencairan bagi nasabah layak bayar, dan bagi nasabah yang tidak layak bayar kita juga punya rentang waktu untuk melakukan pengajuan keberatan. Oke, tolong lihat semua informasi yang lebih detail di websitenya LPS. Closingnya Kakak Kika, boleh dong pesan-pesan kepada seluruh nasabah Indonesia supaya simpanannya aman dijamin sama LPS. Yang pertama, tetap menabung di bank. Ya, bank kenapa? Karena merupakan tempat paling yang aman dan masuk dalam penjaminan LPS. Nah, tapi tetap ya harus diperhatikan ya 3T. Ya, agar simpanannya bisa dibayarkan oleh LPS nantinya apabila banknya dilakukan pencabutan izin usaha. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi nabung di mana aja bank di seluruh Indonesia itu dijamin sama LPS. Jadi nggak perlu khawatir karena ada LPS yang menjamin simpanan kamu di bank sampai dengan 2 miliar. Oke. Terakhir, Kak Kika, ini Kak Kika ini sering banget menerima pertanyaan-pertanyaan juga secara tidak langsung ya dari nasabah. Kemana aja sih biasa menghubungi atau menanyakan terkait dengan simpanannya? Oke, terkait dengan simpanannya, pertama akses yang paling mudah adalah melalui website LPS. Itu ada beberapa aplikasi ya. Ada kalkulator 3T untuk mengecek mengenai apakah simpanan nasabah itu memenuhi kriteria 3T. Kemudian yang kedua, nantinya kalau misalkan ada bank cabut izin usahanya, nasabah bisa melakukan pengecekan terkait dengan status simpanan nasabah tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada prosedur informasi ya mengenai pembayaran klaim dan juga prosedur penanganan keberatan nasabah. Terakhir nih untuk nasabah yang merasa keberatan ya karena simpanan yang ditetapkan tidak layak bayar, itu bisa mengajukan keberatan melalui aplikasi keberatan nasabah. Seperti itu. Nah, Kak Kika, ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi podcast kita hari ini. Nah, mungkin sahabat LPS ingin menanyakan, kemana sih kalau ingin mengetahui simpananku layak bayar atau tidak layak bayar? Oke, makasih Anggia. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah simpanan nasabah itu statusnya layak dibayar ataupun tidak layak dibayar, itu bisa dilihat di website LPS ya untuk informasi status penjamin simpanan. Kemudian untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana pencairan simpanannya itu bisa dilihat juga di website LPS Anggia gitu kan ya. Nah, untuk nasabah yang keberatan karena simpan tidak layak bayar, itu juga bisa dilihat tuh Anggia tuh informasinya, permohonan untuk pengajuan keberatannya, kemudian bisa untuk mengajukan keberatannya melalui aplikasi juga di website LPS. Oke, luar biasa ya, website kita udah sangat memenuhi syarat-syarat bagi teman-teman sahabat LPS yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan status simpanan layak bayar ataupun status simpanan yang tidak layak bayar di aplikasi yang ada di website kita. Kita juga punya aplikasi keberatan nasabah, jadi bisa dicek di aplikasi tersebut terkait dengan prosedurnya. Nah, bagi sahabat LPS nih yang sekarang ingin coba cek juga ada apakah simpananku nih oke nggak nih ya, layak bayar nggak ya, walaupun banknya sekarang alhamdulillah masih sehat-sehat dan masih beroperasi normal. Kita punya kalkulator 3T, silahkan sahabat LPS bisa mengakses di sana. Oke, untuk informasi lebih lanjut sahabat LPS juga bisa kontak Pusinfo kita, pusat layanan informasi kita di 154. Bisa juga coba kontak WhatsApp kita
Ada juga bisa DM kita di Instagram, boleh tanya-tanya, akan coba kita jawab secepat mungkin. Oke, terima kasih Kak Kika. Sama-sama, Anggia. Hari ini aku senang banget punya topik terkait dengan LPS, fungsi LPS kepada sahabat nasabah Indonesia. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk nabung di bank, karena hanya di bank yang aman, dijamin sama LPS lagi. Simpanan kamu dijamin sampai dengan 2 miliar per nasabah per buy. Jangan ragu lagi. Oke, terima kasih atas atensinya hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dah.